percuma, itu sia-sia semua. Oke, silakan Anda jawab. Perintahnya mana? Nggak ada. Bang, saya izin turun, ada perlu, ada Bang Ju, ada. Jangan kemana-mana. Mohon maaf, Bang Juma, selamat pagi, mohon maaf ya semuanya, izin turun bentar. Ada perlu Bang? Ada Gak apa-apa belajar di sini sama-sama kita. Sini aja. Ya. Nggak masalah. Kita tanya jawab. Tapi alhamdulillah memang saudara kita KTP ini kayaknya dia sebentar lagi sudah mau mualaf dia. Dia sudah memiliki gerakan hatinya. Beliau sudah beli Al-Quran ya. Sedikit-sedikit beliau sudah belajar tadi ditunjukkan ya. Jarang sekali orang Kristen seperti beliau ini tadi. Tidak lama lagi mudah-mudahan dia sudah mualaf itu. Iya, insya Allah. Beliau lagi di persimpangan itu dimaklumi ya. Amin, amin. Dimaklumi. Kalau di persimpangan yang penting mau belajar itu intinya. Memang nggak gampang jadi mu'alaf. Kalau dia mau jadi seorang Islam yang berkelas, dia harus belajar. Belajar sampai kepada Islam insya Allah. Kalau dia mau belajar pasti sampai Islam. Itu intinya. Dia melepaskan kebencian, melepaskan ego. Dia mau belajar, enggak apa-apa. Serang Islam sekuat mungkin. Serang, tapi jangan menghina. Serang aja kayak gini, mana perintahnya sunat, mana perintahnya ini. Itu betul, itu bagus. Itu hebat itu kalau yang kayak gitu. Jangan menghina, jangan menista karena pemahaman tentang Islam masih minim. Jadi apa yang kemudian dititipkan atau disampaikan oleh orang-orang kafir pembenci Islam itu jangan dipakai. Tapi betul-betul pelajari Quran, minimal terjemahannya. Ada sesuatu yang ganjil di situ, pertanyakan. Seperti itu adanya. Tidak apa-apa. Silakan bingung, karena bingung itu mengantarkan orang menuju kepada kepahaman atau kesahihan di dalam mengetahui sesuatu. Kalau ada bingung, berarti ada jalan, berarti ada keinginan, ada karakter pada diri kita untuk mengetahui sesuatu. Contoh, banyak membaca, banyak dilupa. Tidak membaca, tidak ada yang dilupa. Nah, sekarang permasalahannya adalah yang mana yang bagus? Tidak melupakan apapun atau melupakan banyak hal. Orang yang bijak dalam berilmu adalah orang yang memilih banyak lupa daripada tidak ada lupa. Ada enggak orang gila melupakan sesuatu? Enggak. Orang gila tak melupakan apapun karena dia sudah tak punya ingatan-ingatan. Orang yang banyak membaca adalah orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu adalah orang yang banyak melupa. Orang yang banyak melupa adalah orang yang jauh dari penyakit pikun. Semakin banyak dia melupakan, semakin terangsang otaknya untuk berpikir, menggali apa yang pernah dibaca. Jadi semakin banyak membaca, semakin banyak lupa. Itu bagus daripada tidak ada yang dilupakan. Orang yang tidak melupakan apapun itu orang malas. Orang yang tidak pernah membaca. Orang yang tidak pernah kemudian ingin mengetahui sesuatu. Jadi kalau ada orang ditanya, apa yang kamu tahu tentang ekosistem? Karena orang ini pernah membaca, dia akan mengingat, menggali, mengajak kemudian saraf-saraf otaknya untuk bergerak. Sampai kepada poin dia mengetahui, oh ekosistem adalah jaring makanan antara satu dengan yang lain. Itu dia tahu karena dia pernah membaca. Jadi kalau ada orang di persimpangan, masa di persimpangan ini dihabiskan untuk membaca, insya Allah orang itu akan sampai kepada Islam. Karena hanya orang yang memiliki kemudian akal yang bisa sampai ke Islam. Kalaupun dia tidak sampai ke Islam, ada masa di mana dia ingin belajar. Silakan Anda cari kelemahan Islam sampai sehabis-habisnya. Habis itu Anda temukan, mari kita ke sini, kita berdiskusikan mengenai sunat dan seterusnya. Karena ingat, satu pesan saya sebelum saudara Al-KTP turun. Yang ingin menyamakan sesuatu dengan pencipta langit dan bumi itu iblis. Contoh, ketika kemudian Anda melihat sebuah pohon besar dengan berbagai macam konsep, pemikiran, opini, doktrin, dogma, Anda melantik pohon besar itu adalah inkarnasi Tuhan atau penjelmaan Tuhan atau Tuhan yang datang dalam rupa pohon, Anda sedang ingin menyetarakan pencipta langit dan bumi dengan makhluknya bernama pohon. Dan itu adalah karakter iblis. Ketika Anda ingin menyetarakan Tuhan dengan apapun selain daripada Tuhan,
dengan embel-embel, dia berubah, dia menjelma, dia ini. Itu Anda sedang berada dalam barisan yang keliru. Karena Tuhan itu tidak sama seperti apapun. Tuhan itu tidak ada di atas muka bumi ini yang hendak dipersamakan dengan dirinya. Kalau dia sama dengan salah satu dari apa yang ada di bumi ini, dia bukan Tuhan. Dan orang yang mempersamakan itu adalah iblis. Karena hanya iblislah yang punya karakter ingin mempersamai Tuhan dengan dirinya, ingin mempersamai Tuhan dengan sesuatu di luar daripada Tuhan. Ingat itu. Jadi kalau agama Anda masih menghantarkan Anda untuk mempersamakan Tuhan dengan makhluk, berarti Anda masih sebarisan dengan, masih bersama dengan makhluk yang ingin mempersamai Tuhan. Saya kira begitu, silakan Anda rehat, renungkan apa yang kami sampaikan. Yang pada intinya kemudian ketika saudara mempertanyakan, di mana di dalam Al-Quran perintah bersunat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, di dalam Al-Quran tidak berbicara mengenai biografi seseorang. Tapi kami yang dikatakan bahwa hanya orang berakal yang bisa sampai kepada Al-Quran, Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, qala inni ja'iluka linnasi imama, qala wa min zurriyati, qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa perintah. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah kemudian berfirman kepadanya, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, dan aku juga ingin anak cucuku jadi pemimpin. Allah berfirman, benar, benar, benar. Namun la yanalu ahdiz zalimin, janjiku tidak berlaku bagi keturunanmu dari orang-orang yang zalim. Jadi Al-Quran sudah menorehkan, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Aku memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim lulus atas perintah-perintah itu. Tidak dijelaskan, salah satunya adalah aku perintahkan bersunat. Oh, tidak begitu. Karena Al-Quran itu sifatnya wahyu. Yang namanya wahyu harus ada manusia super yang menerima wahyu itu, yang tugasnya justru untuk menguraikan isi dari perintah. Kalau sudah diuraikan semuanya, itu cerita seperti Bible. Itu cerita. Artinya itu bukan wahyu. Diceritakan bla 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 bla. Biar biji sakar besar ukurannya dijelaskan semua. Itu bukan firman Tuhan. Itu curhat namanya. Yang namanya wahyu, ada manusia mulia yang hendak kemudian menjadi nabi, menjadi rasul yang menguraikan wahyu itu. Makanya Al-Quran memberikan legitimasi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wahai Nabi Muhammad, jelaskan perintah-perintah apa saja yang Allah datangkan kepada Nabi Ibrahim. Mana perintah itu untuk menjelaskan? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai Nabi Muhammad, aku wahyukan Al-Quran kepadamu, tujuannya agar engkau menjelaskan, menguraikan, mentafsirkan apa yang ada di dalamnya, agar berguna dan bermanfaat, dan agar manusia mengetahui apa yang harus mereka laksanakan. Tuh legalitasnya. Jadi kalau Anda mencari di mana Al-Quran kemudian menceritakan tentang sunatnya Nabi Ibrahim, kalau diceritakan itu namanya naskah skripsi, itu namanya karya ilmiah. Menjelaskan itu namanya buku kalam. Artinya menjelaskan dari pokok sampai ke akar-akarnya. Nah, apa fungsinya Nabi kalau begitu? Apa fungsinya Nabi kalau begitu? Sebagaimana Paulus disebut Nabi, disebut Rasul. Makanya Paulus menjelaskan, pencipta langit dan bumi, nusul ke bumi, menjadikan dirinya kosong, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati. Ada enggak itu Yesus jelaskan? Tak ada. Ada enggak Musa jelaskan? Tak ada. Ada enggak Ibrahim jelaskan? Tak ada. Kenapa kemudian Paulus menjelaskan itu? Karena dia Nabi, dia Rasul, dia yang menguraikan. Kenapa kemudian orang Kristen menyembah Yesus? Karena diterangkan oleh nabinya Paulus, rasulnya Paulus. Berarti Paulus ini fungsinya apa? Menjelaskan, menguraikan firman Tuhan. Sekarang permasalahannya, apa betul Paulus nabi? Apa betul Paulus rasul? Mungkin dia nabi, mungkin dia rasul, tapi palsu. Mungkin. Kalau dia asli, buktikan.
Di mana dia pernah menerima wahyu? Tak pernah. Paulus hanya menerima jabaran-jabarannya dari sosok makhluk berupa roh. Nah, itu Nabi, kawan. Sehingga ketika Anda bertanya, mana perintahnya? Ada. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Itu perintah Allah. Memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Al-Quran kemudian datang menganulir. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang bodoh dan bahlul bin goblok. Itu Al-Quran katakan. Nabi Ibrahim diberi perintah kemudian apa salah satu perintahnya? Sunat. Yang membenci sunat adalah orang bahlul. Karena itu perintah. Makanya dalam Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Yang memberkati Abraham adalah yang mengikuti ajaran Abraham. Yang mengutuk Abraham, aku akan kutuk, kata Allah. Siapa yang mengutuk Abraham? Yang membenci ajaran Abraham. Mana salah satu ajaran Abraham yang dibenci oleh Kristen? Kristen cinta memelihara kulupnya. Setiap hari kemudian kulupnya dirinsoi, disampoi, disabunin. Karena cinta terhadap kulub. Nabi Ibrahim benci terhadap kulupnya. Sehingga di usia yang sudah puluhan tahun. Al-Quran di dalam Islam tradisinya 80 tahun. Di dalam Bible tradisinya 90 tahun. Dikatakan beliau saking bencinya dipotongnya kulub itu dengan kapak. Tapi Kristen cinta dengan kulub. Artinya ketika Al-Quran mengatakan dan juga Bible menyatakan. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Yang membenci Nabi Ibrahim adalah Kristen. Yang cinta Nabi Ibrahim adalah Islam. Sehingga Islam mengikuti pola kehidupan keberagamaan Nabi Abraham alaihissalam. Adakah kemudian Islam ingin mempersamai sembahannya umat Islam itu disetarakan dengan sembahannya Nabi Ibrahim? Tak ada. Tapi bagaimana dengan Kristen? Oh, sembahannya Nabi Ibrahim disetarakan dengan makhluk yang bernama Yesus Kristus. Mari kita lihat, kita buktikan data-datanya di dalam kitab saudara Kristen. 1 Timotius 2 nomor 5, apa katanya? Karena Allah itu esa. Allah ini Tuhannya Abraham. Maka dia yang menjadi pengantara antara Allah manusia juga esa. Yaitu Yesus Kristus. Berarti makhluk yang datang kepada Paulus ketika Tuhan menyatakan diri di dalam Yesaya 46, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan aku, hendak mengumpamakan aku sehingga kami sama. Makhluk yang datang kepada Paulus pun menjawab, hendak aku persamakan dan aku setarakan engkau wahai Tuhan dengan diriku. Aku juga maha tinggi, aku juga awal, aku juga adalah cahaya gilang gemilang dan seterusnya. Bukan cuma kau, aku juga. Dan bukan cuma kau yang punya hamba, aku juga punya hamba. Separuh dari keturunan Adam akan aku jadikan menghambakan diri kepada aku. Jadi aku punya hamba, kamu juga punya hamba. Wahai pencipta langit dan bumi, aku juga bisa jadi Tuhan seperti kau. Buktinya miliaran manusia juga mempertuhankan diriku. Aku akan buktikan, bukan cuma kamu yang bisa jadi Tuhan, aku pun bisa jadi Tuhan. Hanya dengan berupa cahaya aku datang kepada nabiku. Akulah Yesus Kristus. Maka seketika itu juga kamu punya saingan, kamu punya pembanding, kamu punya pengumpamaan. Jadi berhenti, wahai Tuhan, aku juga Tuhan hari ini. Itulah yang terjadi. Itulah yang kau sembah. Ketika Tuhan bertanya, kepada siapa kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan, hendak mengumpamakan aku sehingga kami sama. Nabi Paulus kemudian melalui perintah dari Tuhannya yang datang berupa roh, mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Yesus yang anak Maria itu adalah esa. Tetapi ingatlah wahai hamba-hambaku, aku juga esa. 1 Timotius 2 nomor 5 ada 2 esa di sana. Siapa yang hendak menyamakan Tuhan? Iblis. Siapa yang melantik makhluk yang mengaku Yesus Kristus setara dengan Tuhan, Kristen, maka pantaslah kemudian Yesus mengusir orang-orang Kristen ini. Karena tak ada yang mau menyamakan Tuhan. Orang Yahudi tak ingin menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi Kristen dari Roma Katolik di luar dari keturunan Yakub melantik manusia atau makhluk yang bukan manusia bernama Yesus Kristus setara dengan pencipta langit dan bumi. Sekali lagi saya katakan saudara, kami umat Islam meskipun tak ada perintah langsung, bersunatlah wahai umat Islam.
hari ini kami bersunat, apakah melanggar perintah Tuhan? Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama, apakah kami langgar dengan kami bersunat? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ada adalah Masya Allah, kami kemudian mengikuti perintah Tuhan yang ada di kitabnya orang Yahudi, yaitu bersunat. Salahkah? Tidak salah. Sekarang mari kita jadikan pembanding. Ketika makhluk yang datang berupa cahaya, berupa roh yang datang kepada Paulus, dia menghantarkan Paulus untuk mengajarkan hamba-hambanya yang ada di gereja untuk jangan mengikuti perintah Tuhannya Abraham, jangan bersunat, pelihara kulub. Itulah yang terjadi hari ini. Agama penentang Tuhan, kata Al-Quran, wa ayyaduna illa syaitanan marida wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Orang-orang kafir adalah penolong-penolong setan di dalam setan mendurhakai Tuhan. Perintah Tuhan, sunat. Kejadian 17 nomor 14. Siapa yang tidak bersunat, bunuh. Perintah makhluk yang datang kepada Paulus. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, aku Tuhanmu Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Galatia 5, nomor 1, nomor 2. Itu. Artinya ada pembangkangan terhadap perintah Tuhan. Kenapa? Karena dia juga Tuhan. Jadi orang Kristen itu punya Tuhan bernama Yesus Kristus. Orang Yahudi punya Tuhan namanya Subhanahu wa ta'ala. Hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Sekarang siapa yang membuat pembandingan Tuhan? Siapa agama yang membuat kesetaraan terhadap pencipta langit dan bumi? Agama Kristen. Tuhan disetarakan dengan Yesus Kristus. Tuhan disetarakan dengan burung merpati. Apa buktinya mereka menyetarakan? Mereka mengatakan 3 pribadi Tuhan, tapi satu hakikat. Artinya Yesus yang adalah makhluk roh dan Yesus yang adalah anak Maria yang adalah manusia disehakikatkan dengan pencipta langit dan bumi. Dan ini adalah tata cara kerja setan. Masya Allah. Izin Gurunda, saya mau tanya ini, ada Silakan, korelasinya dengan 2 Tesalonika 2 nomor 4? Betul sekali. Betul ya? Masya Allah, iya. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Betul. Itu. Makanya dikatakan di dalam kitabnya mereka kemudian, wawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka, kata Allah, hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Yaitu lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Man huwa, siapa dia? Iblis. La haula wa la quwata illa billah. Iblis. Jadi, iya, silakan. Saya tidak pungkiri ya, saya tidak vokal atau tidak munafik dengan apa yang dikatakan Bang Juma. Memang saya sudah pelajari di Kisah Para Rasul 21, 23 dan seterusnya, di mana yang dikatakan Bang Juma itu memang betul. Si Paulus ini kadang kamuflase. Sebentar jadi orang rumah, begitu mau disembeli dia mengaku orang Farisi agar selamat terjadi. Ada beberapa yang saya pelajari memang Paulus ini kayak seperti yang disampaikan Bang Juma sih ada, cuman saya masih dalam ini. Pertanyaannya terus kapan kamu mau mualaf? Bukan, saya masih pelajari Bang. Jadi Biar beliau belajar. Intinya saya sih salut ya. Kalau saya lihat dari beberapa video juga termasuk Bang Juma ada pergi berkunjung ke non muslim kemarin. Ibu siapa namanya lupa saya. Oh, Ibu Darni, Ibu Darni. Ibu Darni itu suatu yang luar biasa bagi kami ya di Flores ini. Jadi Bang Juma tuh mirip seperti orang muslim di sini yang toleransinya luar biasa. Itu kami salut di situ ya. Kemudian ada beberapa video yang mau menjatuhkan Bang Juma itu udah saya pelajari dan ternyata itu dipotong. Siapa namanya tuh saya lupa, ada yang pakai topi itu. Itu udah kami pelajari dan itu bohong. Itu dia dia hanya ingin menjatuhkan. Jadi
jujur saya sih masih ini ya sama Bang Juma ya. Saya izin turun Bang Juma, terima kasih banyak. Iya, saudara, silakan. Bang Blender, sorry Bang Blender. Aduh, makasih Bang Juma. Iya, sama-sama, masya Allah. Padahal saya tadi itu Bang ada 2 pertanyaan lagi buat dia. Ini belum sempat dijawab oleh saudara-saudara dari gereja New model terbaru 2025. Kira-kira kalau ada saudara-saudara Kristen di bawah yang mau bersedia menjawab pertanyaan saya, silahkan naik ke atas ya. Kebetulan saya dari gereja mula-mula juga Bang Juma. Oh, masya Allah. Sebenarnya Al-KTP itu saya sendiri yang pernah pimpin beliau syahadat. Cuman karena beliau ragu ya, namanya dapat hidayah secara tiba-tiba gitu kan ya, dan diperhadapkan dengan berbagai macam perintah aturan main, dia kelihatannya agak berat di situ. Dan juga karena dia hidup di tengah-tengah mayoritas non Muslim, sehingga mungkin beliau minim pembimbing ya offline, sehingga dia berada pada persimpangan. Tapi tidak apa-apa. Kaidah Quran juga menjelaskan itu kok. Barang siapa yang beriman, lalu kafir, lalu beriman lagi, lalu kafir, bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk lagi kepada dia. Tapi kita izinkan beliau untuk belajar. Silakan belajar. Mudah-mudahan dengan belajar kemudian dia bisa mendapatkan kebenaran Islam itu seperti apa gitu ya, teman-teman. Masya Allah. Tidur makin tidak apa-apa je. Waktunya memang tidur ini. Ini user dari tadi naik. Tidak apa-apa je. Bobok makin, tidak masalah je. Oh, user ini Kristen atau ini ya Muslim? Bagaimana mau jawab Bang? Dia lagi ngorok. Inilah. Memang kalau dia mampu jawab, kamu akan saya hadiahkan tiket ke apa namanya itu Yerusalem. Vatikan. Ya. Oh, iya. Vatikan itu kalau kamu mampu jawab 3 pertanyaan saya, silahkan. Saya mau di sini mau memberikan 3 poin di dalam gereja saya Bang Juma, bahwa menurut saya kekristenan di dalam Indonesia ini ya tidak alkitabiah lagi. Di dalam gereja saya jelas ditegaskan bahwa yang menjadi Roh Kudus itu adalah Maria dan Sang Bapa itu adalah Yusuf. Lantas juga yang sebagai juru selamat itu adalah Simon Petrus. Saya bersedia di sini memberikan fakta-fakta bahwa umat Kristen di Indonesia melakukan 3 kesalahan fatal di dalam pemahaman Trinitas, Tritunggal atau Trimurti. Silahkan kalau ada saudara-saudara Kristen yang tidak setuju dengan pendapat dan narasi saya, naik ke atas, kita beradu argumen di sini berdasarkan literasi. Begitu. Saya mau mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Silahkan disangkal. Dengan 20 ayat, 30 ayat, 40 ayat. Silahkan. Gitu. Dan bahkan Yesus itu bukan Roh Kudus. Saya akan sangkal juga di situ. Yesus bukan Roh Kudus. Bahkan Sang Bapa itu tadi di dalam cahaya terang yang tidak terhampiri yang di dalam surga itu tadi, saya akan katakan itu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhannya orang Muslim dan Tuhan yang sama dengan Tuhan bangsa Israel. Dengan Tuhannya Musa, dengan Tuhannya Abraham, itu adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang tidak bisa diilustrasikan, tidak bisa didefinisikan, tidak bisa diimajinasikan, dan tidak bisa diteologikan. Tuhan yang tidak serupa dengan apapun. Gitu. Jadi saya mau mengatakan di sini bahwa juga umat Kristen ini Bang Juma, izin sebentar, bahwa meyakini keberadaan Yesus ini di surga. Sementara di dalam surga itu tidak ada untuk kuasa darah dan daging. Sementara Yesus itu terangkat di dalam keadaan membawa darah dan dagingnya. Utuh di dalam ketubuhan yang disebut tubuh ilahi. Saya mengatakan, apakah Yesus itu ada di surga? Tidak ada. Yesus di surga sama sekali tidak ada. Silahkan ditampilkan. Dan penyalipan Yesus itu pun tidak pernah tertuang di dalam Alkitabiah. Tidak ada yang mengatakan Yesus itu mati di kayu salib. Sementara teologi-teologi ini, pemahaman-pemahaman yang dianut oleh kekristenan selama berabad-abad ini, ribu-ribuan tahun ini, mereka meyakini bahwa Yesus itu mati di kayu salib dan bangkit. Tidak ada fakta yang mengatakan Yesus mati di kayu salib. Nah, makanya saya akan sayembara uang 50.000 dan rokok 1 bungkus. Jika mana ada saudara-saudara Kristen di bawah ini yang bisa menyangkal itu semua, silahkan. Ya.
Masya Allah, luar biasa. Ya, sahabat-sahabat sekalian, di sini ada 1,7 mata memandang dan juga di YouTube saya itu kurang lebih 700 ya yang melihat. Belum lagi di channel-channel yang berafiliasi, Lensa News TV, Antp, itu adalah channel-channel Bang Suma ya yang berafiliasi dengan Zulkifli Abbas Official. Jadi gini sahabatku, kemarin saya memberikan kemudian sayembara 5 juta untuk yang sanggup kemudian menjawab pertanyaan saya dengan akurat berdata, apakah Yesus anak Maria adalah dia yang datang kepada Paulus yang juga ngaku sebagai Yesus Kristus. Hari ini saya persingkat waktunya sampai malam Selasa. Ya, saya persingkat waktunya sampai malam Selasa. Jangan sampai hari Lebaran terlalu jauh, kasihan nanti teman-teman Kristen menunggu. Saya naikkan nilainya menjadi 10 juta. Ini dari saya langsung, dari pribadi saya langsung, dari rekening saya langsung. 10 juta bagi teman-teman Kristen saya yang bisa membuktikan kepada saya bahwa Yesus anak Maria yang adalah nabi, jalan, kebenaran dan hidup di dalam Yohanes 3 nomor 16 adalah betul oknum yang sama yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Paulus. Jika orang Kristen atau satu orang Kristen, kemarin sudah naik 1 dan tak sanggup. Jika ada orang Kristen, baik itu Edis TV atau Kiamat atau Congorpedia, Saifuddin Ibrahim, RK, Sopiatul, Widara, Bom, Rudi Yohanes, atau siapapun yang mengatakan diri mereka adalah pembela iman Kristen, saya Bang Suma menantang kalian sampai malam Selasa. Ini sekarang malam Ahad, malam Senin, malam Selasa. Masih ada 3 malam. Hari terakhir malam Selasa, saya akan berikan 10 juta langsung. Wallahi, ini saya tidak main-main. Saya ingin berinfak pada saudara-saudara non-muslim yang punya ilmu. Yang menurut saya orang yang sanggup menghadapi saya dengan tema ini adalah orang yang luar biasa. Apatah lagi mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus yang mereka sembah selama ini ya, itu adalah betul-betul anak Maria. Di dalam Bible. Jangan pakai Quran, karena nggak mungkin kalian bisa menggunakan Al-Quran dalam menegakkan iman kalian. Jangan pakai Quran, pakai Bible atau pakai Talmud, kitabnya orang Yahudi. Silakan Anda mempersenjatai Anda dengan itu semua. Saya nantang kalian, mengundang kalian, ya menantang dalam hal membuktikan bahwa yang kalian sembah selama ini betul-betul adalah anak Maria. Mari, saya tidak bisa mengolah bahasa, yang pada intinya kemudian saya ingin ada di Kristen yang mampu membuktikan kepada Kristen. Saya ulang, saya ingin memberikan ruang kepada Kristen yang mampu, yang bisa, yang sanggup membuktikan kepada Kristen bahwa yang mereka sembah, yaitu Yesus Kristus yang datang kepada Paulus, adalah betul Yesus anak Maria. Karena apabila orang-orang Kristen tidak sanggup membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, ini bahaya besar. Sangat bahaya besar. Ya, jadi saya akan memberikan ruang menjelaskan, saya sanggah apa adanya. Silakan Anda naik. Kalau mau mulai hari ini ada Kristen di bawah yang ingin menjelaskan. Saya Bang bukan ingin uangnya, tetapi ingin membuktikan bahwa sembahan saya selama ini adalah betul anak Maria. Silakan ke atas, 10 juta untuk Anda.
silakan Anda manfaatkan, bisa berikan kepada anak yatim piatu Boleh atau kepada izin siapapun. menanggapi Bang Juma ya? Maaf. Bang Iya, Juma. silakan. Boleh izin saudara, menanggapi ya. Jadi menurut saya pertanyaan saudara ini menurut saya tidak akan mampu dan tidak akan mungkin bisa dijawab oleh saudara-saudara Kristen. Ada dasarnya yang pertama. Yang pertama, nubuat mengatakan bahwa seorang Mesias itu harus lahir daripada keturunan Abraham atau keturunan Raja Daud. Sementara Yesus ini bukan hasil daripada persetubuhan dan perkawinan. Kedua, Maria ini bukanlah seorang gadis. Posisi pada saat dia melahirkan Yesus, dia adalah seorang wanita yang bersuami. Memiliki suami yang sah, legal, sah dan art secara hukum pada zaman itu. Jadi tidak akan pernah jawaban itu bisa dijawab secara literasi letterlek. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Dan juga saya mau mengatakan bahwa memang yang menjumpai Paulus itu bukanlah Yesus. Ini saya sedikit agak mempertegas saja ya, mendukung atau bisa dibilang begitu kata sesuai dengan keterangan Bang Juma. Karena pada dasarnya orang buta yang berjumpa dengan Yesus harusnya bisa melihat. Bagaimana mungkin orang yang melihat berjumpa dengan Yesus jadi buta? Nah, tentunya ini adalah lawan kata daripada iblis yang dijumpai oleh si Paulus itu tadi. Ya, diceritakan di beberapa kejadian bahwa ada orang buta yang berjumpa dengan Yesus, memiliki suatu petunjuk kebenaran, ia bisa melihat, disembuhkan, ada pertolongan di dalamnya, ada mukjizatnya, orang mati bisa hidup, orang buta bisa melihat. Tapi bagaimana mungkin orang sehat menjadi lumpuh, orang melihat bisa menjadi buta? Artinya saya mau mengatakan bukanlah suatu kebenaran yang dijumpai oleh Paulus. Yang kedua, saya tambahkan sedikit lagi. Firman-firman yang diturunkan oleh Tuhan atau kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Tuhan berupa Zabur, Taurat, Injil, Weda, Kama Sutra atau apapun jenisnya, tidak ada satupun kitab yang turun dari langit, tidak. Karena yang turun dari langit itu bukanlah kitab, bukanlah kertas, bukanlah buku, tetapi firman atau wahyu. Kalau mau dikatakan yang turun itu adalah kitab dari langit, gelebuk jadi dari langit, buku yang turun dari langit, maka novel itu juga buku. Bisa disebut Alkitab. Kenapa novel dan bacaan tidak disebut Alkitab? Karena dia bukan wahyu, bukan suatu petunjuk. Nah, artinya ada beberapa kekeliruan di dalam kekristenan yang terjadi saat ini. Yang mereka tidak tahu siapakah juru selamat yang sebenarnya, siapakah Tuhan yang sebenarnya. Maka saya mau menegaskan di sini, tidak akan mungkin pertanyaan itu bisa dijawab oleh saudara-saudara kita Kristen. Tidak akan pernah mampu bahwa yang dijumpai itu adalah anak daripada Maria. Baik, oke. Terima kasih Bang. Ini ada tamu. Tapi teringat ya Bang Hairstyle ini sekarang Tuhannya siapa sih Bang? Ya, Tuhan saya adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Abraham, oleh bangsa Israel, oleh umat Islam. Ialah Tuhan yang tidak terdefinisikan, tidak terilustrasikan, tidak teranalogikan, dan tidak terteologikan. Berarti Abang bukan Islam ini? Berarti Abang bukan Islam agamanya? Saya tidak bisa bilang di sini, tetapi yang pasti Tuhan kita sama. Tuhan yang tidak serupa dengan apa. Agama Kristen tadi? Oh, kalau saya bukan Kristen, bukan. Jadi? Saya tidak pernah Nasrani menganggap, mungkin. saya tidak pernah menganggap manusia sebagai juru selamat. Juru selamat saya adalah Tuhan yang tadi itu. Iya, yang maksudnya tidak serupa agamanya dengan ya. apapun. Iya, Abang kan tidak Islam juga tidak kan? Ya berarti Abang masuk neraka juga kalau gitu. Selesai. Gereja mula-mula, gereja mula-mula. Ya, masuk Ya, neraka, saya Abang di masuk neraka. aliran gereja mula-mula. Ya kan? Kesimpulan. Poinnya ke situ, Abang masuk neraka juga, ya kan? Oke, Tuan Simari, mari. Tuan Simari, monitor. Tuan Simari. Tuan Simari. Halo, selamat siang. Ah, biasa aja lah mulutmu. Suara pun kayak gitu. Ngomong biasa aja. Ya, ini aku biasa loh. Apanya kau? Kenapa kau ini? Ludahin aja, bener. Ludahin. Yang Nggak betul mau lah. Nggak bisa diskusi itu orang. Coba, emang suara kau kayak gini atau cemana? Memang suaraku seperti ini. Hah? Suaraku memang seperti ini. Kayak mana suara kau kayak gitu? Ngarang aja. Kau turun aja lah kau. Apa aja pun suara kau gitu. Ngerti pun orang dengarnya. Apa aja. Bang Zuma, saya ada sedikit ya. Mau bertanya ya. Silakan. Kalau kita buka di Yohanes 20 di nomor 17 ketika Maria
bertemu. Kan kata Yesus, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, nah di sini poinnya, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah kata sekarang dia akan pergi ini, apakah menunjukkan waktu yang sama langsung dia pergi atau masih menunggu? Ya harusnya sekarang. Kalau Ya. tidak sekarang berarti berbohong. Ya. Nah, di situ. Yang kedua, kita baca di 20 nomor 19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Intinya Yesus datang kepada mereka. Nah, kita analogikan saja jam 6 pagi Yesus bertemu dengan Maria lalu menyampaikan hal itu, lalu jam 6 sore atau malam Yesus bertemu dengan murid-murid. Artinya ada selisih dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, di manakah itu Yesus? Apakah dia betul pergi kepada Bapaknya? Kalau dia pergi kepada Bapaknya berarti berapa kali dia naik turun kan gitu? Boleh Bukan saya sekali. izin menjawab Bang sebelum saya turun terakhir Bang ya. Begini, menurut gereja mula-mula ya, tidak ada satupun manusia yang mengetahui ajalnya ya, atau hari nasnya, atau bisa dibilang sakaratil mautnya ketika malaikat itu mencabut nyawa seseorang. Artinya andai kata Yesus itu adalah nabi, utusan sebelumnya, dia pun tidak mengetahui rahasia Tuhan itu. Maka saya katakan ayat tersebut adalah ayat sisipan yang tidak akan pernah terbukti. Jadi jika mana ada manusia yang memberikan kesaksian, dia mampu berpamitan, kecuali atas dasar dia bunuh diri. Saya akan mati besok. Tetapi ketika manusia itu ada sebagai kodrat nasnya yang sebenar-benarnya, dia tidak akan pernah mengetahui kapan dia akan menemui ajalnya. Maka saya katakan siapapun dia yang mengatasnamakan Tuhan, itu tidak akan dibenarkan cara pikirnya bila dia menyampaikan hal seperti itu. Apalagi dia sebagai utusan Tuhan. Itu sebagai utusan. Apalagi dia mengaku sebagai Tuhan. Jadi saya katakan ayat tersebut tidak akan pernah dijumpai di literasi orisinal tekstual di dalam bahasa apapun. Mau bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Roma, bahasa Italia. Nah cukup itu saja yang bisa Oke, saya saya sedikit sampaikan. lagi. Ini ada pertaliannya ya sampai ke bawah. Nah, berarti ada selisih waktu yang kita tidak tahu Yesus kemana. Tetapi kalau lihat pernyataan Yesus di sini bahwa sekarang aku akan pergi, berarti dia akan pergi, ya toh. Kecuali mereka mengatakan yang lain. Konsekuensinya di sini Yesus berbohong. Lalu kedua, dia ada di dalam rumah itu, sementara kunci-kunci pintu-pintu terkunci. Ya. Ya kan? Oke. Tubuh kebangkitan itu menurut mereka pasti Yesus ini sudah bangkit, makanya dia bisa masuk lewat pintu yang terkunci kan gitu. Dalam pikiran mereka. Tapi Yesus mendisklaimer itu semua, mengeliminir semua. Yesus mengatakan roh tidak punya darah dan tulang. Begitu ya Bang Zuma ya? Iya betul. Nah, lalu bagaimana? Dia sudah ada di dalam rumah, pintu-pintu terkunci. Yesus berkata roh itu tidak punya darah dan tulang. Kita ingat begini. Satu yang bisa kita pikirkan adalah Yesus lewat jendela. Karena tidak ada di situ dikatakan jendela terkunci kan gitu. Kalau pakai logika kan gitu. Pakai logika. Nah, berarti kisah ini ada yang Kristen mengatakan bahwa betul Yesus tidak pergi ke Bapa. Terus kemana dia? Selisih jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Katanya dia lagi belajar spiritual. Ya. Konsep kebapaan begini Bang ya. Konsep kebapaan itu sebenarnya di dalam kekristenan itu tidak diakui Bang. Jadi dulu waktu Yesus itu pernah disidang ya, ada dia dikatakan sebagai Yesus Barabas yang diklaim di situ sebagai seorang penjahat. Apakah dia sebagai Yesus yang dikatakan sebagai Barabas sebagai anak Tuhan? Jadi tidak ada utusan nabi-nabi sebelumnya yang mengklaim bahwa dia sebagai anak Tuhan atau Tuhan itu sebagai bapaknya. Konsep Tuhan melahirkan itu dihapuskan loh, nggak ada. Itu bertentangan dengan hukum-hukum orang Yahudi pada zaman itu, hukum-hukum Taurat atau orang-orang yang menganut ajaran dari Samawi Ibrahim ataupun ahli-ahli kitab sebelumnya. Jadi konsep daripada kebapaan pun itu bukan daripada kalimat asli atau tidak merujuk kepada kenyataan pada zaman itu. Itu menurut aturan daripada hukum-hukum orang Romawi yang dibuat oleh Paulus itu tadi untuk menjadikan antara Tuhan dan manusia sebagai seorang yang memiliki garis keturunan. Makanya saya katakan kebapaan itu tidak pernah ada di dalam konsep kenabian kita. Atau ajaran Samawi Ibrahim itu nggak ada. Sampai di zaman Nabi Muhammad tidak pernah kita
ya, mengklaim bahwa Tuhan itu adalah seorang ayah, seorang bapak, dan kita sebagai seorang anak, atau nabi sebagai seorang anak daripada anak Tuhan, atau Tuhan memiliki seorang anak atau putra. Jadi saya mau menjelaskan di sini terakhir kali sebelum saya turun bahwa konsep itu tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah terrealisasi karena tidak ada Tuhan melahirkan manusia dan manusia bisa menjadi Tuhan. Nah, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya mau penyuluhan terhadap jamaat-jamaat saya. Terima kasih Bang Abu Hadid, Bang Juma sebelumnya, Bang Kupikir Soler. Ya, Kupikir saya abang mau sholat izin pamit Jumat dulu. tadi. Kupikir mau sholat Ya. Jumat. Kupikir mau Ya, sholat ya, Jumat ya, abang. ya. Amin, 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 amin. Saya izin turun Bang ya. Oke, oke. Iya, Masya Allah. Makasih Bang. Ya, bagaimana Bang Jumat tadi itu? Dari Yohanes 20 itu sampai ke bawah itu. Ya, Terkait itu dia. di mana Yesus pergi di saat dia selesai bertemu Maria. Itu dia kan. Kalau saya berpikir bahwasanya apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 12, coba dibaca deh, Yohanes Yohanes 12 12. nomor 31. 12:31 bentar ya. 12:31. Coba. Sekarang berlangsung penghakiman di atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia siapa? Yesus. Oh, salah. Iblis. Iblis dilemparkan Ya, keluar ya. dari. Ini sampai keluar. Sebentar saya baca seterusnya. Itu 32 ya lanjutannya ya. Hah? Coba. Dilemparkan keluar titik bertindih 12:32 dan aku apabila aku ditinggikan dari Ditinggikan. bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Berarti 31:32 ya. Iya. Nah sekarang Yesusnya ditinggikan, diangkat kan? Ya. Oke. Terus yang dilemparkan keluar siapa? Sekarang Iblis. ya. Dilemparkan- Penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Ya, benar. Nah, siapa yang dilemparkan keluar? Keluar dari mana? Bumi. Ah, Hah? Dari bumi. dari perut bumi. Ya. Lalu saya balik nanya, Markus 16:12 Ya, ada nggak tertulis? Markus 16:12. Iya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Pertanyaan saya, dari mana Markus asisten Paulus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Iya ya, sebentar. Maria saja nggak kenal. Ya dari mana Disangka Markus itu tahu? penunggu taman. Ya, Markus tahu dari mimpi. Dari mana Markus tahu? Ayo. Bantu Permasalahannya. jawab boleh sebentar ya. Oh, mau Ya, jawab. silakan. Teman-teman. Ya, yang tadi 10 juta ini 5 Boleh juta lagi ya. sebentar. Ya. Jadi nah, oke, saya nggak butuh duitnya. Nih dengerin. Ya. Jadi teman-teman kalau Zuma bilang dari mana Markus tahu, saya bantu kalau mau buat subat kepada Kristen. Saya orang Kristen. Kalau mau bikin subat sama Kristen saya bantu. Contoh, penulis Ya. kitab Musa itu adalah Musa. Tapi Musa udah berapa ribu tahun yang lalu lahir sementara Tuhan udah menciptakan jauh sebelumnya itu. Musa baru kemarin, tapi Alkitab mencatat bahwa dari mana Musa tahu bahwa Tuhan yang menciptakan. Nah itu subat lebih keren daripada yang dibilang Zuma. Kalau mau bikin Iya. subat sama Kristen, Karena saya Musa bantu kalian nabi. bikin subat. Karena Dari mana Musa nabi. tahu Tuhan menciptakan? Ntar Zuma. Dari Musa mana Musa nabi. tahu Tuhan menciptakan bumi langit pada hari-hari tertentu? Musa adalah Itu subat yang nabi. lebih keren. Musa adalah nabi bagi kami agama Oke. samawi. Markus adalah Oke, saya Nobita. jawab ya. Nobita. Oke, saya jawab. Markus adalah Jadi Musa adalah nabi, sang penerima wahyu. Markus adalah kamu mau bilang macet apa saya mau tidak mau jawab? ya, saya kan bertanya. Markus adalah Oke, jadi mumpung jaringan gue baik nih, sebentar. Halo?
Ini lagi jaringan gue lagi bagus lagi enggak. Jadi teman-teman saya mau cuman kasih tahu sama teman-teman, coba teman-teman buka Yohanes 5 ayat 39. Teman-teman juga yang suka typing, kalau mau ada duit sedikit pengen belajar Anda Alkitab, beli Alkitab. Anda ditanya, Musa adalah nabi, penyampai firman Tuhan. Nah, Markus, Markus itu murid, salah satu murid dari waktu Yesus itu oke, masih Bang ada. Zuma, Markus murid. Muridnya siapa? Jadi Markus sebentar, itu? Muridnya siapa? jadi Markus sebentar. itu? Markus Ya, ini muridnya siapa? ya saya jawab. Ya, Jadi nanti saya jawab Juma. Jadi ada Yohanes 5 ayat 39 boleh dibuka, nanti saya jawab kamu Juma. enggak, jawab aja dulu, nggak usah kemana-mana. Justru Markus ini yang cocok baca Yohanes 5 nomor 39 itu, bukan saya yang harus Markus. Ya, kalau kamu bilang Gimana? Markus yang harus gue jangan baca. dipindahin ke layar gede. Karena Markus Gue jangan tidak bisa dipindahin ke layar gede, membedakan boleh nggak? antara Tuhan dengan manusia. Sekarang dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Sedangkan Markus tidak pernah bertemu. Dan dia satu zaman. Dan dia bukan murid Yesus. Dan dia muncul katanya dalam Gampang. rupa yang lain. Markus dapat ilmu dari mana? Gampang jawab kamu itu Juma, tapi pindahin ke layar kecil boleh nggak? Di bapaknya paman. Dari Saya mana dipindahin ke Markus layar dapat? kecil boleh nggak? Dari mana Markus tahu ilmunya itu? Bahwa itu adalah Yesus dalam rupa yang lain. Sedangkan tadi di kitab Yohanes saja, sekarang aku akan pergi. Katakanlah kepada saudaraku, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Markus dalam rupa lain itu siapa? Ini jaringan saya jelek, saya dipindahin ke komal kecil boleh nggak? Tidak ada jaringan jelek. Udah, yang jelek itu cara berpikirmu. Jaringannya normal. Ya, enggak, saya sepotong-sepotong dengar lo, saya yang punya jaringan di sini kok. Kalau kamu sepotong Bukan kamu mendengarkan jawab, suara itu saya pun mendengarkan suaramu sepotong. Makanya jadi suaramu di sini bagus. tolong enggak, maksudnya gini, tolong dipindahin ke room kecil dulu supaya kita bahas gitu loh. Nanti saya jawab kamu cuma. Nah, coba teman-teman nanti? buka Yohanes 5 ayat 39. Kenapa itu? Coba dibuka, ada yang bisa baca? Ya, di situ ini ucapan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Kenapa emang? Iya, coba dibaca aja gitu loh. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu di sini siapa? Kamu di Ya situ itu siapa? yang lu bilang tadi. Kamu Ya itu siapa? yang lu Orang bilang tadi. Yahudi. Orang- Kalau orang Yahudi ya. saja dikatakan seperti itu, bagaimana dengan Markus yang bukan orang Yahudi? Enggak, terusin bacanya cuma terusin Sebab bacanya kamu terusin. menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Masalahnya di mana? Kitab suci yang dimaksud Kamu bukan masalah. kitab yang diselidiki oleh orang Yahudi kitab apa? Oke. Markus gitu. Kitab yang Dengerin. diselidiki oleh orang Yahudi Jadi- apa? Kitab jadi- mana yang dimaksud? Kitab mana Iya, yang saya dimaksud? Kitab mana yang Iya, dimaksud saya Yesus kasih di situ? kesempatan ngomong. Oke, Aduh. kitab yang dimaksud Yesus di situ adalah kitabnya orang Yahudi, bukan Markus, bukan Roma, bukan Galatia, karena itu bukan kitab suci. Yesus tidak mengenal kitab kamu itu. Justru adanya kitab Markus membuktikan bahwa bukan cuma orang Yahudi yang tidak mengerti tentang kitab suci. Kalau orang Oke, boleh. Yahudi saja, sabar dulu. Kalau orang Yahudi saja
kitabnya orang Yahudi, dia ngarang cerita. Sekarang pertanyaannya adalah, dari mana Markus tahu kalau setan yang datang kepadanya itu adalah Yesus dalam rupa lain? Coba jawab saya. Udah. Oke. Silakan. Kan perjanjian lama sudah menyelidiki tentang Yesus. Maka Yesus itu mengatakan kamu menyelidiki kitab suci. Dari perjanjian lama pun kalau dibahas tentang Yesus artinya perjanjian lama sudah bicara tentang Yesus. Tapi orang-orang sekarang juga tidak percaya dengan perjanjian lama yang dipunyai Oke. orang-orang Kristen sama orang Yahudi Oke. yang berbicara Sekarang tentang Yesus. Sehingga sekarang pertanyaan saya. bentar dong. Sabar, Bentar, nggak perlu. gantian dong. Ilmu Kamu cocokologi nggak nggak perlu. bisa Sekarang gantian. pertanyaan Di sini saya lah adalah, letak jongol situ cuma. Kamu nggak bisa gantian. dengar. Parah kamu dengar kamu aja yang mau didengerin. Soalnya kamu otakmu kampungan, pinter. kamu tidak mengenal Gantian saya. dong. Gini, sekarang ketika Anda berbicara Males gua perjanjian ngeladenin lama. lu, nggak ada waktu ngomong gantian. Turun gua. Oh ya sudah, turun silakan. Itu kan ceramu. Sekarang ketika Anda membawa perjanjian lama dan Anda kemudian kaitkan dengan Yesus, ada nggak di dalam perjanjian lama Tuhan memerintahkan membunuh orang suci untuk dosa-dosa pelaku maksiat? Ada nggak? Ada nggak? Nah, kepalamu bocor kawan, bocor. Pertanyaan saya, ketika Anda membawa data, saya katakan Markus ini siapa? Kok dia mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri dalam bentuk rupa yang lain? Dari mana Markus tahu? Rupa aslinya Yesus itu emang Markus pernah lihat. Terus kemudian muncul rupa yang lain. Dari mana Markus tahu itu Yesus? Dari mana coba? Lari kemana? Larinya pergi. Yohanes 5 nomor 39. Bah, parah bah. Apologet Islam itu, saudara, kami melantik diri kami sebagai apologet Islam, itu karena kami sudah tamat belajar Bible. Jadi Anda nggak bisa mau bergerak kemanapun susah. Karena kenapa? Ilmu yang kamu pakai kami sudah sedot semua. Kami sudah serap semua. Senjata-senjata yang kalian gunakan kemudian untuk memurtadkan, melakukan pendangkalan akidah kepada umat Islam, semuanya kartu asnya ada sama kami. Kamu nggak bisa lolos, mau kemana? Susah. Karena Al-Quran saya juga sudah mengatakan itu. Wa kulil ladina kafaru satu gelabuna. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kamu pasti dikalahkan. Kamu pasti dikalahkan dan pasti kamu akan digiring kemana? Ila jahannam, kepada jahannam. Itu Al-Quran yang mengatakan, wahai orang-orang Islam, ya Rob, katakanlah kepada orang kafir, kamu pasti kalah. Kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Tuh, Al-Quran saya mengatakan itu, kamu pasti kalah. Belum pernah ada orang oten pembela akidah agama Kristen yang menang melawan Islam, kecuali yang pandai melilit-lilit lidah. Melilit lidah ke sana kemari, melilit lidah ke sana kemari. Anda menang bagi orang yang modal congor. Tapi bagi kami yang berakal, tidak akan pernah bisa. Karena Al-Quran sudah mengatakan itu. Qulil ladzina kafaru, itu jelas itu. Katakan kepada orang kafir, kamu pasti kalah. Dan kamu pasti dilemparkan ke dalam api neraka. Itu kata Quran. Nah sekarang makanya saya bikin sayembara. Saudara-saudara Kristen saya, mari saya kasih ruang 10 juta dari saya sendiri. 10 juta mumpung bulan suci Ramadan. Kalau Anda mampu membuktikan kepada Kristen yang menyimak bahwa yang kalian sembah yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, saya ikhlas 10 juta untuk infak sedekah. Silakan. Adakah yang bisa membuktikan? Kalau tidak ada, seperti Edis, cuman keluar-keluar, bapak, RK keluar-keluar, CP keluar-keluar, tapi tak sanggup kemudian memperlihatkan wajahnya. Apa namanya, yang kurang santunnya. Untuk kemudian membuktikan kepada Kristen bahwa yang Kristen sembah itu adalah anak Maria yang datang kepada Bani Israel, maka gugurlah akidah Anda. Percuma kita perang akidah, perang argumentasi, percuma. Kau buktikan dulu bahwa yang kalian sembah itu
adalah benar-benar anak tirinya Yusuf. Adalah betul-betul anak dari seorang perawan Maria. Karena kapan bukan gugur Kristen. Hancur mimbar gereja. Percuma. Ini tantangan. Masih ada 3 hari ke depan. Jangan sampai lebaran kelamaan. 3 hari ke depan, kalau ada di antara pendebat Kristen mampu membuktikan di depan khalayak banyak Kristen di sosmed ini bahwa Yesus itu yang mereka sembah adalah anak Maria, 10 juta tanpa perlawanan dari saya. Masuk edisnya. Nah, Ini panjang umurnya. Ya, kok lari? Kok enggak? Lanjut. Yang nurunin monyet. Yang Ya, nurunin monyet enggak, ya. aku turunin kau, slow. Yang nurunin monyet gimana? Slow. Dia cari Coba. teman. Coba yang lain turun semua biar saya hadapi bangkot kalian. Udahlah, Ayo. kami diam. Kenapa Coba disuruh ini. turun? Ini Kenapa ini disuruh bangkot turun? kalian ini biar saya hadapi, berani enggak? Udah, Kenapa biasa disuruh aja. turun? Apa Udah, alasannya Pak. disuruh turun? Kenapa? Main berdua. Ayo, berani enggak? Sekarang Berani boleh nggak? nggak kau buka kacamata? Saya lepas kacamata, kamu lepas Iya. masker, ayo bareng Oh, kita. nggak bisa. Nggak bisa. Karena yang kau pakai baca data adalah matamu. Kau pakai internet. Saya Lihat pakai nih ya. mata. Saya pakai lepas mata. kacamata, saya lepas topi, kau lepas masker, berani enggak? Begini. Saya pakai masker, kau pakai ah. masker. Buka kacamata. Buka kameramu Berani buka. kacamata? Kameramu buka, ayo. Mulut tidak dipakai untuk membaca. Yang Mulut tidak nurunin dipakai monyet ya. untuk Yang membaca. nurunin monyet ya. Ayo. Yang Kacamata nurunin monyet. itu kau pakai Ayo, untuk membaca buka, data buka. internet. Kamera Google. buka. Berani Kamera nggak? buka. Berani nggak? Kau Ayo, pakai kamera masker, buka. buka kacamatamu. Oke, saya cari Ayo, masker kamera dulu. buka, saya buka Oke. kacamata, saya buka topi, lepas masker, Enggak. ayo. Kau pakai masker, buka kacamatamu. Cuma ketakutan. Buka kamera. Ayo. Oke. Kau macam mau foto model. Nah, ini saya Teman-teman buka. rekam ya. Lepas Kau pakai- masker. kau pakai saya lepas masker. kacamata, ayo. Kau pakai maskermu, kau buka Saya kacamatamu. nggak mau Berani. pakai masker. Yang pakai masker hanya wanita. Ayo. Yang pakai kacamata, yang nyontek Google. Datanya di Google. Di mana-mana Datanya di Google. yang pakai masker Datanya itu di wanita. Google. Ayo, Datanya di lepas Google. masker, saya lepas kacamata, ayo. Kacamata dipakai Berani? untuk menutupi kalau dia baca Google. Tidak berani dia. Ayo buka saudara-saudara. kacamatamu. Kau pakai masker, Ketakutan. buka kacamata. Teman-teman, lihat. Cuma takut saya tantang lepas lihat. masker. Berani nggak? Lihat teman-teman, dia pakai kacamata karena dia baca data. Kalau dia tidak pakai Dari kacamata, mana? Tangan dia saya di tidak sini akan kok. Nih, pernah tangan diangkat. Ayo. Silakan buka kacamata. Yuk. Silakan buka Tangan kacamata. diangkat. Berani nggak? Silakan buka. Berani? Enggak, Berani Dis. buka. Kenapa? Kenapa Berani. harus Kau mau diskusi masker-maskeran? atau mau foto model nih? Mau diskusi Nggak atau mau mau dia. foto model nih? Tidak Diskusi mau. aja Saya langsung. tantang kacamata. si Juma diskusi dengan saya lepas kacamata, dia Saya lepas sudah masker. Ayo. kasih sayembara. Saya sudah kasih sayembara. Kalau Kristen mampu membuktikan bahwa Yesus Bilang Kristus aja yang kau nggak disembah itu berani. adalah anak Maria. Bilang aja kau 10 nggak juta. berani. 10 juta. Ayo, berani nggak? 1 lawan 1. 10 Satu 10 lawan juta 1. temanya. Mau di rumah saya datangi. Sayembaranya Di room saya, ayo. adalah- Di mana? Sayembaranya adalah bisakah orang Kristen Nyata, membuktikan? fakta, Bisakah orang bahwasanya Kristen Juma, rekam membuktikan? semua teman-teman, rekam. Si Bahwasanya Juma, guru kalian, guru yang besar kalian, disembah ketakutan. oleh Saya orang tantang Kristen 1 lawan 1 lepas adalah masker. Dia tuh Yesus, maskernya anak sampai Maria. dibenerin terus Ah, kedodoran. Coba lihat. Kau mau diskusi atau apa ini, Dis? Lihat, Mau diskusi? Ayo. Tantangan saya coba lihat. Barang siapa yang mampu membuktikan bahwa Yesus Kristus yang disembah oleh Kristen adalah anak Maria. Ya sudah, 10 saya juta. tantang, saya terima tantangannya. Kamu debat Oke. dengan saya lepas masker, ayo. Apa Saya syaratnya? Apa saya buka hubungannya ini? kacamata. Apa hubungannya dengan ini? Nah, Apa kamu hubungannya tadi dengan ini? katanya suruh lepas kacamata. Ya udah, Apa- saya apa lepas kacamata, syaratnya? lepas masker. Gimana? Apa hubungannya dengan ini? Apa hubungannya sama masker? Tidak Apa hubungannya berani. dengan ini? Ini. Dia Apa hubungannya tidak dengan berani, ini? teman-teman. Dia Apa bilang, hubungannya dengan saya ini, pakai coba? kacamata karena lihat Google. Saya gini, saya lepas kacamata, lepas masker. Ayo, berani nggak? Saya minta kamu pakai masker juga, lepaskan kacamata. Ngapain saya pakai masker? Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita. Bagaimana laki-laki cadaran? Satu-satunya laki-laki yang cadaran adalah Zulkifli M. Abbas. Tendang. Jadi begitu. Tendang. Jadi gitu. Turunkan. Semua pastor, Turunkan. semua pendeta Turunkan. juga menggunakan masker. Berarti Loh. dia kuanggap mereka wanita.
Udahlah, kau tidak berani menghadapi saya. Oke? Ini saya hadapi, ini kan saya hadapi. Cuma Tadi kau katanya minta persyaratkan lepas ini. kacamata. Saya Ini kau turuti lepas persyaratkan, kacamata. coba. Ayo, tapi lepas Teman-teman. masker gimana? Coba teman-teman, dia persyaratkan buka ini katanya, buka masker. Apa itu? Berani? Apa itu? Apa itu? Kenapa Tidak harus ini berani ya syaratnya? teman-teman ya? Tidak Berani berani. nggak kau buka kacamatamu? Udah Berani tuh, nggak? udah tuh. Oh berani. Saya Ya, akan udah, buka kacamata. Buka. Tetapi Kita kau debat, lepas kita masker. debat Mau buka gimana? kacamatamu kalau berani. Siap? Berani nggak kau buka kacamata, kita debat? Berani. Saya lepas Buka. kacamata, lepas masker. Ayo. Buka sekarang. Ayo sekarang. lepas bareng-bareng ya. Iya. Bareng-bareng. Ya, buka sekarang. Bareng-bareng. Oke, buka. Bareng-bareng. Satu. Buka. Ya, satu. Buka. Dia tidak berani teman-teman. Macam mana Ini rasa kau Saksikan Is? bahwasanya mulut ini guru kalian di mute dulu, di mute bukan dulu, di mute. menunjukkan Edis, wajahnya saja kau dia macam tidak mana berani. kau? Diam dulu, diam. Di mute. Nah, gini Edis. Ini mulut tidak dipakai melihat Bukan. data. Yang Ini disukai kita monyet pakai. ya. Ini yang kita pakai. Yang Jadi disukai kamu monyet. ketahuan ketika membahas Islam itu matamu itu melihat Google. Buka kacamatamu kalau berani Selamat melawan tinggal. saya. Untuk apa dibisik-bisikkan? Selamat Atau tinggal. gini Bang Zuma, izin Bang buka. Zuma. Takut. Nggak berani Sama-sama dia. tutup mata. Ayo, sama-sama tutup mata. Ayo. Di situ teman-teman, kenapa dia kemudian buka pakai kacamata? Karena dia lihat internet. Dari dulu dia kayak gitu. Suruh buka kacamatanya, coba. Kenapa dia tidak pakai masker? Karena dia di luar negeri. Iya kan? Lagian ini kan tema yang sangat dahsyat ini. Tema yang sangat dahsyat. Barang siapa dari Kristen yang mampu membuktikan bahwa Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah benar Yesus anak Maria, anak tirinya Yusuf, 10 juta. Dari Bang Suma 10 juta. Saya kasih waktu 3 hari ke depan, 3 malam ke depan. Coba, cuma datang, buka masker. Paulus aja, jangankan pakai masker, jangan nampak matanya. Paulus saja yang mendoktrin kalian menjadi Kristen, menyembah kepada makhluk roh bernama Yesus Kristus. Itu kalian tidak tahu bagaimana mukanya. Markus kalian tidak tahu kayak mana mukanya. Lukas tidak tahu kayak mana mukanya. Bahkan Yesus mukanya pun kalian tidak tahu. Kok giliran mau belajar tentang agama harus buka masker? Itu cuman akal-akalan Edis. Karena dia takut buka kacamata. Kapan dia buka kacamatanya, datanya hilang, error. Seperti itu teman-teman. Silakan dilanjutkan. Ya, harusnya yang dibuka otaknya ya. Iya, Otaknya. bukan masker. Bukan. Enggak, tadi aku lucu. Ini mau berdebat, mau diskusi atau mau foto model? Hah? Iya, model juga bisa. Kok beradu buka masker, buka apalah kampungan kali kayaknya ini. Nampak Edis kali itu- nggak beraninya. Edis itu dari sejak di grup WA sampai ke Zoom. Jadi teman-teman, dia itu sudah berdarah-darah dari dulu. Kenapa dia seperti itu gagah-gagahan, nantang, turun, semua turun. Nah, itu cuma trik saja. Karena sebenarnya itu dia sekalipun tidak pernah menang menghadapi saya. Kalau tidak percaya silakan Anda masuk ke YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Ada nama dia kok, ada puluhan kemudian debat-debat saya dengan dia. Tengok aja di situ. Bagaimana dia kukencingi kupingnya, matanya, mulutnya. Lihat aja. Enggak usah sama Bang Zuma, sama saya aja mencret, apalagi sama Bang Zuma. Jadi itu cuma alasan-alasan dia saja, teman-teman. Dan lagian dia itu tidak layak untuk dijadikan sebagai teman diskusi. Kenapa? Karena dia licik. Dia licik. Halo, permisi Bang Juma. Sore Iya, ini. silakan. Kenapa Gitu tadi ya, teman-teman. alasan kacamata kenapa itu? Oh, alasannya, Bung, karena dia tidak paham Islam, dia tidak paham Al-Quran. Dia hanya baca di Google. Sedangkan literasi Islam itu kitab gundul. Masa dia membahas Islam pakai Google? Nah, gini Bang Juma, dia kan mau buka Iya. kacamata kalau Bang Juma buka masker, dia bilang tadi. Apa urgensinya kemudian masker saya? Maksudnya kan itu 50-50 Bang. Loh, Kalau buka masker, apa hubungannya dengan masker? Apa hubungannya? Mata yang dipakai nah, saya membaca kan mau Google. lihat, kan dia Saudara berani buka tahu kan. nggak mukanya Paulus? Anda tahu nggak mukanya Paulus? Kita sudah bicara itu Bang Juma, yang saya bilang kenapa Bang Juma nggak berani buka masker juga? Anda diajarin oleh Paulus bahwa anaknya Maria mati terkutuk di atas pohon.
Orang yang Juma, mengajari Bang Anda ini, Juma, Anda bukan telan itu yang mentah-mentah. dibahas. Anda Sebenarnya Anda ini mentah-mentah berani nggak telan sama Edis pengajaran itu? Karena Paulus anak- ini. Ayo, Anda kemudian menerima ajaran Paulus yang tidak jelas mukanya seperti apa. Jangankan mukanya, orang tuanya saja Anda tidak tahu. Tapi kenapa Anda imani? Giliran ke saya harus buka masker lah, apalah, segala macam. Kalau Edis mau buka masker dengan saya, silakan datangkan. Suruh masuk ke Indonesia, kembali ke Indonesia. Dari dulu, dari sejak zaman Facebook saya tantang dia offline. Edis itu ilmunya apa? Coba, kira-kira Edis itu punya ilmu apa? Coba. Selain pelintir-pelintir kata dalam Al-Quran, ilmunya apa? Terangkan ke saya. Apa ilmunya? Nggak ada Bang Ada? Juma. Nggak ada ilmunya. Tahu nggak Bang Juma? Misteri Paulus, Bapak Paulus sudah terungkap kemarin sama orang Kristen. Jadi apa kita katanya dia? cari-cari siapa namanya Bapak Paulus. Ternyata namanya Paukus kata orang Kristen. Pak Ukus? Iya, Oh, Pak Ukus. namanya Bapak Paulus Paukus. Oh, maksudnya Pak Ukus itu apa? Namanya kan Paulus, bapaknya namanya Paukus. Oh, ibunya namanya Bu Ukus. Maukus. Jadi keluarga kukus nanti katanya. Serius Bang, dia bilang namanya Paukus dan itu ada di dalam saya sejarah baru dengar. gereja. Ada dalam sejarah gereja nama Bapak Paulus itu Paukus. Iya, jadi kalau Edis ini mau offline dan dia betul-betul mengajarkan kebenaran, pulang ke Indonesia, kita offline, jangan bawa HP, jangan bawa laptop, jangan bawa perangkat apapun. Mari kita berdiskusi. Anda bahas Al-Quran, saya terima. Saya bahas Bible, Anda harus terima. Tanpa ada alat. Di live kan, saya buka masker di depan Anda. Silakan Anda pulang. Enggak. Nah, ini tidak. Di luar negeri berani petantang-petenteng demi koin. Enak aja. Sekarang Anda ingin menantang saya. Siapa yang mau berdiskusi dengan orang gila? Nggak ada orang berdiskusi dengan orang gila. Kecuali orang yang merasa dirinya benar-benar adalah dokter. Dokter yang bisa kemudian menjinakkan, mewaraskan orang gila. Kayak Ustaz Wafi, Dinda Tahta. Itu mereka punya ilmunya untuk mewaraskan orang gila. Paham itu Edis? Jadi kau nggak punya kau ilmu, nantang-nantang bahas-bahas Islam buat apa? Buka masker. Buka kacamatamu. Saya juga buka kacamataku. Karena mata yang dipakai untuk membaca data. Bang Juma, kalau Bang Juma tadi buka masker, kenapa? Begini diam kok sebentar kau diam. Diam. Setiap manusia punya sebentar Bunda. Setiap manusia itu, setiap seseorang tuh punya karakter dan ciri khas tersendiri. Kenapa harus diintervensi? Lucu, kenapa itu yang harus diintervensi? Dan tidak ada hubungannya. Ya kan? Dan tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Anda meletakkan kemudian, misalnya Islam kalah debat gara-gara masker, gitu. Yang ada adalah mata ini yang kita pakai membaca. Dan Edis itu menggunakan kacamata karena dia membaca. Itu yang Anda harus pahami. Kalau dia betul-betul ingin, silakan dia pakai masker, buka kacamata. Sama kan? Masa saya kau suruh jadi kuda juga pakai kacamata kayak kau? Orang semua sudah tahu Bang Suma itu identik masker. Hal yang tidak mungkin Bang Suma lakukan dijadikan syarat. Nah sekarang dia itu pakai masker, pakai kacamata karena di luar negeri. Dia pakai data kesempatan menghina, menghujat, merendahkan Islam. Bahkan Kristen yang mendukung Edis, yang menghujat Islam, sama dengan Kristen yang menginginkan perpecahan antara anak bangsa. Seperti si Dongo ini. Siapa namanya si Dongo ini? Lupa saya namanya. Ya, orang yang mendukung Edis adalah orang yang mendukung perpecahan antar anak bangsa. Kenapa? Karena Edis menista, menghina, menghujat dari luar negeri. Tidak berani kemudian masuk ke Indonesia. Mari kita ketemu kalau berani. Jangan alasan masker. Banyak cerita, buka maskermu, apa hubungannya? Ini kita berbicara mengenai kebenaran. Dan kepiawaian kita kemudian mengetahui. Kalau Anda pakar Islam, katanya Anda belajar 13 tahun. Ngapain kau membaca pakai kacamata gitu? Biar dianggap pintar. Apain? Ya. Buka kacamatamu. Jangan kau
sembunyi-sembunyi. Kacamata tadi, dia mau buka kacamata tadi Bang Juma. Iya, dengan syarat saya buka masker dan itu tidak mungkin. Artinya Loh, sama kenapa- halnya kenapa? dia tidak Alasannya mungkin dia. apa? Alasan saya tidak mau nanti kau jatuh cinta. Loh, kau ketawa kau. Kau ketawa kau. Kau ketawa. Tunggu dulu. Kau ketawa. Kau ketawa. Dengarkan saya. Sabar Bunda Rama, dengarkan saya. Dengarkan saya saudara. Benarkah di dalam gereja itu dibolehkan menikah sesama sejenis? Jawab dulu saya sebelum ku tampar kau pakai pantat panci. Jawab. Tidak ada. Itu Nenekmu karangan kiper, aja, tidak laknat, ada, biadab. tidak ada. Di agamamu siapa itu, yang mau kasih kawin itu sesama saudara, pedang sama di pedang, agamamu mau itu, baku kawan, pedang-pedangan, saudaraku pemakan babi, dengarkan. Di agamamu itu dibolehkan nikah sesama jenis, bro. Tidak ada, mana dalilnya, mana tunjukkan. Mana dalilnya? Tunjukkan dalil. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkanlah. Kau kayak orang Baru dongkol. saya percaya. Apa pendetamu bilang? Untung saja Di mana? Indonesia. Bukan itu, Dengar. Yang Untung tertulis Bang Juma dengarkan data, dulu bukan kau. pendeta data. Dengar. Untung saja Indonesia ini mayoritas Islam kata pendetamu. Kalau tidak, maka gereja-gereja akan menikahkan kemudian laki dengan laki. Itu pendetamu sendiri yang ngomong. Makanya, saya dengar pendeta, Bang saudara, Juma, kalau saya kamu dengar percaya pendeta. enggak? Kau percaya tidak kalau ada Bible dicetak oleh Amerika namanya Bible gay? Kau percaya enggak? Kau bilang lagi tidak, Bahlul, Dongo, Paluka. Itulah kau. Itulah kau perampok kapal tenggelam. Baluap. Itulah kau. Ajan. Kutanya lagi samamu. Ada tidak kau temukan informasi bahwa Amerika menciptakan Bible khusus untuk gay? Ada enggak? Kau bilang lagi tidak dong, Dompala. Tidak ada. Nenekmu Ada, kiper. data. Mana Memang di kau dalam itu cocok ada jadi tertulis. Kristen kau. Memang kau Ya. cocok jadi Kristen. Cocok kau. Bang Zuma, Betul. ini bukti Edis gak tahu apa-apa tentang Islam. Yang selama ini dia framing di Komal hanya untuk mencari donasi. Saya kasih bukti ya. Dia bawa hadis Bukhari 4414. Di sini konteks dari hadis ini adalah berbicara tentang surah Al-Ahzab ayat 51. Dia mau memframing bahwasanya apa? Nabi Muhammad itu turun celana, turun ayat. Ini. Karena dia mengutip dari perkataan Aisyah yang paling terakhir. Kata Aisyah, "Qultu ma'ura rabbaka illa yusari'u fi hawak." Jadi saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Apa yang dimaksud di situ? Ketika surah Al-Ahzab yang mengatakan bahwasanya ini wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik dzalika adana an taqarra ayunuhunna wala takhraj dan wa akhirul ayah. Di sini disebutkan ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, kamu boleh ya menggauli siapa yang kamu kehendaki dari istri-istrimu yang telah kamu cerai, maka tidak dosa bagimu. Nah, di sini dia mau memframing. Jadi walaupun sudah diceraikan Nabi, terus Nabi mau kembali lagi, boleh bagi Nabi. Makanya Aisyah bilang begitu cepat Rabbmu memenuhi keinginan Anda. Pertanyaannya, kalau dia tahu tentang Al-Quran, apalagi tahu tentang bahasa Arab, saya kan tantang dia. Edis, tunjukkan di situ kata cerai yang dimaksud adalah namanya at-talaq. Kalau ada, saya berhenti dan semua saya akan ingkari Al-Quran ini sebagai wahyu Allah. Saya tantang dia. Saya ingkari Al-Quran ini sebagai wahyu Allah. Kalau memang di situ ada kata at-talaq, karena bicara perceraian adalah hukum. Tetapi kalau bicara perceraian secara istilah, sebagaimana bahasa Indonesia, kamu sekampung kok bercerai-berai, apakah mereka menikah? Maka dia bilang, oke. Dilihat di situ di Al-Quran. Saya bilang, coba kau cari, ya, ada nggak kata at-talaq di surah Al-Ahzab 51? Ternyata yang dipakai itu bahasa apa? Azalta. Azalta itu artinya menyisihkan. Ya, menyisihkan. Jadi ketika Nabi, menurut istri-istrinya, Nabi harus punya kewajiban itu mabit, masalah mabit. Bermalam itu harus 1, 2, 3, 4. Nggak boleh 1 langsung 3. Nah sementara Nabi tidak diberikan kewajiban itu, maka kata Allah, ketika kau menyisihkannya dari mereka istri-istrimu, umpama dari 1 ke 3, terus Nabi balik ke 2, maka tidak ada dosa karena itu istrinya, bukan sudah diceraikan. Dia cari kata at-talaq dalam Al-Ahzab 51 tidak ada. Yang ada azalta. Maka di sini menunjukkan bahwa Edis tidak paham apa-apa tentang Al-Quran, apalagi tentang Islam. Dia hanya framing supaya dapat donasi. Supaya dapat donasi. Enggak ngerti apa-apa dia tentang Al-Quran.
Iya betul betul. Bang Abu ini kalau Bang Abu. Pejantan ini gambarnya. Kalau kau nggak percaya ini. Apa? Ini gambarnya pejantan ini. Kitab Bible untuk gay nih. Udah. Kalian rata-rata mau kiamat, mau edis, membawa dalil hanya mengambil ujungnya paling bawah. Paling bawah diambil. Bantah Bang Juma. Itu kamu maksudnya kalau begitu kamu bantah kan Bang Juma. Oh, sudah saya bantah. Bahkan dia mengakui, saya bilang begini, Bang Zuma izin maaf. Saya bilang dia, Edis, saya tidak kenal kau seperti yang dulu. Kenapa kau sekarang jadi turun? Dia bilang tergantung pasar, bro. Artinya apa? Siapa yang mau donasi, dia akan angkat itu. Tergantung pasar itu kan Ayo. dari pihak. Kata Edis. Kata Edis. Makanya kesini Edis baru bantahkan Kata itu. Edis. Kamu dengar. Udah dia di sini mau berdebat, diskusi, tapi dia bikin syarat yang tidak ada korelasinya. Nanti Apa Bang Edis Zuma ngomong buka begini, buka Bang Abu kacamata ngomong nggak pakai begini, kacamata mana bisa betul, kelihatan seperti bola iya. matanya, biji matanya terarah kemana. Dia menutupi biji matanya dengan kacamata hitam supaya kita nggak tahu arahnya kemana biji matanya. Makanya aku bilang tadi, berani nggak sama-sama tutup mata? Sama-sama tutup mata. Sama-sama tutup mata. Ayo. Dia tetap pakai kacamata tapi tutup matanya. Bang Zuma tetap pakai masker, tutup matanya. Bisa nggak dia berani terima nggak? Coba sampaikan ke Edis, ditantang sama Bang Zuma sama-sama tutup mata. Ayo. Nangis dia. Bagaimana sih itu Bagaimana sih? Yang bukan mata pakai otak kalau kita di debat Ya udah, itu. kalau pakai otak berarti enggak mesti buka masker kan? Masker ya itu. Iya kan? Ya, begini loh Bang Juma, maksud Apa? saya. Tadi kan Bang Juma permasalahkan dia kacamatanya. Iya, karena dia Makanya balik lagi membaca. masker. Karena dia membaca data. Tidak Bang Juma, itu kacamata biasa Dari itu Bang Juma. Aduh. Kacamata biasa kayak saya pakai ini loh. Udah kau Saya turun pakai deh, ini. kau turun. Enggak lucu kau. Kau turun aja, kau turun. Masa izin Gurunda. Masalahnya bukan soal